kecil diiming-imingi, ayo nak belajar nak, nanti dikasih permen. Seneng nggak anak-anak kayak gitu? Berarti kalau ada orang yang harus ibadah dengan diiming-imingi, berarti anak kecil. Berarti anak kecil ya. Kan kita sudah bukan anak kecil lagi ya. Gitu ya. Untuk urusan ibadah kita merasa seolah-olah kita anak kecil. Kalau untuk urusan main, Pak, kita kan sudah dewasa masa main balon-balonan lagi? Tidak ya. Justru untuk masalah ibadah kita harus senantiasa menjadi orang yang kuat. Diajak untuk berpuasa, kuat. Diajak untuk berzikir, diajak untuk sholat qiyamul lail, diajak untuk belajar, segala macam gitu. Berarti kita orang dewasa ya, yang merasa sanggup untuk melaksanakan ibadah, yang merasa sanggup untuk melaksanakan aktivitas dengan kemauan dan tanggung jawab sendiri, itu berarti orang dewasa ya. Berbeda dengan orang yang hanya mau melaksanakan kalau diiming-imingi, dikasih coklat, dikasih permen, dikasih balon. Itu siapa itu? Wah, anak kecil lah ya. Kemudian kalau seandainya kita hanya beribadah ingin surga, itu sayang ya. Kenapa? Baik surga maupun neraka itu sama-sama makhluk Allah. Kita makhluk Allah tidak? Makhluk Allah bukan? Surga makhluk Allah bukan? Berarti kalau masih berharap surga sama dengan makhluk berharap kepada makhluk. Makhluk berharap kepada makhluk. Kalau takut kepada neraka, kita makhluk bukan? Neraka makhluk bukan? Berarti kalau ibadah takut kepada neraka itu sama dengan makhluk berharap dengan makhluk. Atau makan jeruk katanya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kita harus bermohon kepada sesuatu yang paling tinggi. Siapa itu yang paling tinggi? Allah ya. Ilahi anta maqsudi. Lanjutkan. Ya Allah, hanya Engkaulah yang kami maksud dan keriduan-Mu lah yang kami cari. Oleh karena Engkau yang kami maksud dan karena hanya keriduan-Mu yang kami cari, a'tini, maka hujamkan ke dalam dada kami semuanya mahabbataka wa ma'rifataka, rasa cinta dan juga ma'rifat kepadamu ya. Ini yang paling tinggi nih, beribadah kepada Allah dengan mengharap rahmat dan ridho Allah. Kalau Rasulullah, subhanallah, lebih tinggi lagi ya. Kenapa? Berharapnya tidak berharap apa-apa, hanya ya subhanallah ya, ini paling tinggi. Kalau atini mahabbataka wa ma'rifataka, kami itu bagi kita. Tapi bagi Rasulullah, subhanallah, tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang Rasul harapkan, hanya semata-mata hanya untuk Allah saja. Ketika suatu saat Rasulullah beribadah qiyamul lail, kelihatan sama Siti Aisyah, wahai Muhammad, bukankah surga sudah Allah janjikan untukmu? Kemudian bukankah neraka sudah Allah tutup serapat-rapatnya? Bukankah semua doa apapun yang engkau pinta untukmu, untuk keluargamu dan untuk seluruh umatmu, Allah akan berikan? Lalu kenapa engkau masih beribadah wahai Rasul? Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul dahsyat luar biasa. Ini menjadi inspiring bagi kita ya, menjadi inspirasi. Apa tuh jawaban Rasul? Afala takuna an ashkura ya Aisyah. Subhanallah ya, ini jawaban Rasul. Kenapa engkau masih beribadah wahai Rasul? Siti Aisyah, kalau kita mah wahai Besti gitu ya, apakah engkau tidak ingin aku menjadi hamba yang bersyukur? Luar biasa ya. Jadi Rasulullah SAW beribadah itu semata-mata
bersyukur. Lihat ke sini semuanya. Semata-mata bersyukur, ya. Tidak pernah menginginkan surga, apalagi surga bagi Rasul sudah tidak ada apa-apanya, ya. Neraka bagi Rasul nggak ada apa-apanya. Kemudian seandainya kekayaan dunia, Rasulullah kalau mau itu gunung Uhud yang segitu wadagna, kira-kira badannya sebesar gimana? Wadagna pisan gitu ya. Gunung Uhud menawarkan diri untuk menjadi emas. Kalau ada seseorang yang membawa emas sebesar gunung Uhud, bangga tidak? Jangankan emas sebesar Uhud ya, emas sebesar Mas Romo aja, bangganya luar biasa. Padahal cuma 60 kilo kan? Kalau orang Jawa itu kaya-kaya semuanya. Kenapa? Di rumahnya banyak emas-emas gitu ya. Dikit-dikit emas, dikit-dikit emas. Ya. Rasul paling kaya. Kenapa? Gunung Uhud sampai menawarkan diri. Bagaimana kehendak Rasul? Rasul sudah tidak kepikiran. Kalau kita makan, kalau seandainya punya emas sebesar itu, kaya katanya. Mau apa-apa kebeli. Tapi Rasul tidak. Apa yang diinginkan oleh Rasul? Apakah gunung Uhud jadi emas? Tidak. Apakah surga? Tidak. Apakah neraka? Rasul tidak takut sama sekali ya. Lalu apa yang inginkan Rasul? Rasul beribadah semata-mata ingin Allah. Ingin apa katanya? Ingin Allah. Ingin rahmatnya, ingin ridhonya, plus ingin Allahnya. Nah, begitu ya. Baik, kita tabarukan kepada kitab Miftahus Sudur ini dengan ungkapan bahwa Syekh Al-Musannif menyadur Al-Quran surah At-Taubah ayat 33 ya. Wa qala al-musannifu wa huwa bil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Musannif menyetir menyetir ayat ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Huwa adapun dia allazi zat arsala yang telah mengutus rasulahu kepada utusannya bil huda dengan petunjuk wa dinil haq dan sebenar-benarnya agama liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi untuk menampakkan agama secara keseluruhan walau karihal musyrikun walaupun ada di antara mereka itu orang-orang yang musyrik ya gitu ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kalimat arsala rasulahu yang telah mengutus utusannya. Siapa utusan Allah? Selain Nabi Muhammad, adakah utusan Allah? Ada, yaitu rasul-rasulnya dan nabi-nabinya. Cuma ada perbedaan. Yang disebut dengan nabi itu apa? Yang disebut dengan nabi siapa? Masa yang belajar akidah, mana belajar akidah? Semuanya sudah belajar akidah. Apa atau siapa yang disebut dengan nabi? Orang yang menerima untuk dirinya sendiri. Wajib tadi disampaikan kepada umatnya. Siapa contohnya? Nabi Khidir, Nabi Syed, Nabi Yusak dan lain-lain ya. Kemudian apa yang disebut dengan Rasul? Seseorang yang telah mendapatkan wahyu terus untuk disampaikan kepada ada berapa jumlah Rasul? 13. Berapa?
Langit melangit ilmunya. 300. Ingat, tulis satu kalau seandainya kalian lupa, jumlah Rasul ada berapa? 300. Sedangkan jumlah Nabi ada, jumlah Nabi 124.000. Bagus ya. Lalu kenapa ada jumlah Nabi yang 25? Tadi katanya ada 313, tapi di dalam buku-buku, di dalam kitab-kitab, di dalam literatur itu semuanya ada 25. Gimana itu? Itu yang wajib di Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut dan seterusnya ya. Adapun yang 313 itu adalah Rasul, tapi tidak wajib untuk diketahui. Dalam artian bukan wajib secara fikih ya. Wajib secara fikih mah kalau seandainya dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau seandainya ditinggalkan mendapat. Berarti kalau tidak hafal mendapatkan dosa dong. Bukan, itu bukan secara fikih ya. Ini secara akidah. Seandainya orang tidak mengetahui yang 313 tersebut tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya perlu, kenapa perlu? Karena kita sedang mempelajari ilmu. Apapun ilmu yang bermanfaat dipelajari semuanya. Itu bagus ya. Nah, tadi seperti apa? Nabi Khidir, Nabi Lut, Nabi Syed, Nabi Yusuf. Ya. Gitu ya. Kemudian ada nabi yang termasuk 5. Nabi apa itu? Kan tadi diperas lagi ya. Dari 124.000 menjadi 313, menjadi 25, menjadi 5. Siapa itu nabi yang disebut 25? Nabi enggak, itu disebutnya yang 5. Ulul azmi itu adalah nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi. Gitu ya. Siapa saja? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam. Kemudian M kedua apa? M kedua. Nabi Musa alaihi salam. Terus Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi terakhir Nabi Nuh, disingkat menjadi, biar gampang ingatnya pakai cantulan ya, itu artinya mimin. Siapa itu mimin? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi luar biasa ya. Tapi dari yang 5 tersebut yang paling mulia, paling soleh, paling alim, paling berakhlak, paling tinggi amal dan ilmunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi yang paling utama. Itu sebagai permulaan dari surah At-Taubah. Berhubung waktu sudah azan tadi, kita nanti lanjutkan dengan surah Al-Baqarah, surah Yusuf dan seterusnya ya. Yang barusan itu adalah salah satu ayat-ayat dari Al-Quran yang mengabarkan tentang adanya tugas dan wewenang Rasul.